kalau ijazahnya itu untuk yang SMA memang kelihatannya ada dua hal yang berbeda. Berdasarkan penglihatan fakta fisik, ijazah SMA itu foto Pak Jokowi rambutnya gondrong. SMA tuh Bang? Iya, SMA. Kemudian tidak berkacamata. Nah, untuk ijazah sarjananya yang saya lihat fotonya tidak beda dengan yang diunggah Dian Sandi. Ya. Dan kertasnya juga, keadaan kondisi kertasnya juga nggak mengalami perubahan yang signifikan seperti yang punya SMA. Iya. Bang, tadi kan kondisi ijazahnya terlihat baru atau memang sudah lama, Bang? Kalau ijazahnya itu untuk yang SMA, memang kelihatannya ada dua hal yang berbeda. Ya, ini fakta fisiknya ya. Kita tidak menyimpulkan ini asli atau palsu, tapi berdasarkan fakta fisik. Berdasarkan penglihatan Abang aja. Ya, berdasarkan penglihatan. Ya, berdasarkan penglihatan fakta fisik, ijazah SMA itu foto Pak Jokowi rambutnya gondrong. SMA tuh Bang? Iya, SMA. Kemudian tidak berkacamata. SMA tahun segitu boleh gondrong emang gimana Bang? Ya, apa agak panjang lah ya, bukan gondrong banget iya, sih. maksudnya juga Rambutnya agak panjang gitu. Itu gondrong ya, bukan ya? Ya, gondrong sih Bang, kalau panjang segini pasti gondrong. Iya, ada panjang. Kalau anak pelajar SMA kan ya rambutnya cepak, model-model kayak gitu. Oh, enggak. Kemudian dari sisi kertas ijazahnya memang sudah agak mulai kayak seperti bercak-bercak ya. Ya. Lama karena karena lama ya. Jadi sudah agak seperti menguning gitu. Termasuk fotonya juga kelihatan sudah agak sedikit kusam-kusamnya gitu. Ya kan? Nah, untuk ijazah sarjananya yang saya lihat fotonya tidak beda dengan yang diunggah Dian Sandi. Ya. Kemudian ada pria berkacamata. Ya. Kemudian apa namanya? Tangannya ada capnya. Ya, ada capnya. Dan fotonya ya sebenarnya ya karena hitam putih agak beda dengan yang punya SMA. SMA itu kan udah agak kusam udah gitu. Lama, ya. Udah agak kusam. Tapi kalau punya itu sih masih kelihatan ya masih bagus gitu. Bang, dan kertasnya juga keadaan kondisi kertasnya juga nggak mengalami perubahan yang signifikan seperti yang punya SMA. Iya. Bang, tadi kan Abang cerita pas debat soal kapan ijazah itu diambil. Nah, itu jawabannya ada, Bang. Apa Bang katanya, Bang? Kata tim kuasa hukum atau waktu gelar perkara? Karena kan Abang tadi nanya kan, ini ijazah ini diambil kapan? Oh iya, saya waktu dibuka itu saya langsung samperin penyidik. Karena penyidiknya kan juga di samping saya ya. Iya. Kemudian saya tanya, Bang, izin Bang, ini ijazah disitanya kapan gitu. Nah, fotonya kurang lebih seperti itu. Itu ditunjukkan nama penyidik di gelar perkara khusus Bang ya? Ya, ijazah ini nggak beda dengan yang beredar itu. Sama seperti inilah ijazah Pak Jokowi. Di fotonya memang berbeda yang dengan SMA ya. Kalau SMA tidak berkacamata, ini berkacamata. Dan gondrong di SMA itu. Iya, kalau di SMA agak panjang ya rambutnya ya. Kalau yang ini enggak. Ya kan. Terus kemudian untuk cetakan foto yang hitam putihnya kelihatannya masih bersih ya, masih bagus gitu. Ya, tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan gitu. Beda dengan punya SMA. Kalau SMA saya pastikan sudah agak mulai menguning, sudah agak mulai berubah warnanya gitu. Iya. Ya, padahal kan ini untuk ijazah yang usia 40 tahun ya. 40 tahun lebih, 40 tahun ya. Pas ya. Ini 85 ya benar 40 tahun kan. Ya. Nah, yang hanya bisa meneliti itu kan ya Mas Roy dan Bang Rismon kan. Ya. Dan itu juga harus dipegang ya Bang. Iya, artinya gini. Saya waktu gelar perkara khusus itu saya sampaikan bahwa kalau ini mau kita ibaratkan atau kita mau menganalogikan seperti pembuktian mata uang, maka teknik pembuktian mata uang yang diduga palsu yang beredar baik dalam sistem perbankan maupun juga dalam sistem transaksi jual beli, itu kan syaratnya kan ada, teknisnya kan ada, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan mata uang rupiah. Mata uang itu ditarik dulu oleh Bank Indonesia, kemudian langkah pertama yang mereka lakukan adalah menerapkan 3D. Iya. Diraba, diterawang, dan dilihat. Iya. Ya kan, diraba, diterawang. Ya kan? Karena mata uang kan begitu kan? Nah, kan untuk melihat ini apa ada benang pengamannya enggak gitu kan? Betul Bang, betul. Nah, kemudian nanti setelah itu berdasarkan peraturan Bank Indonesia kemudian akan dilihat ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum itu seperti misalnya tanda tangan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tanda tangan, ya kan. Kemudian logo
Garuda Pancasila, kemudian nilai nominal mata uang, kemudian kalau ciri khususnya itu seperti kertas, kemudian pola desainnya gitu, benang pengamannya gitu, ya kan? Tapi pertama kali yang akan dilakukan Bank Indonesia kan adalah melihat, meraba dan menerawang. Ya. Nah kemarin itu ya kami hanya boleh melihat aja, jangankan menerawang, megang aja nggak boleh gitu. Dan itu memang permintaan penyidik, nah gitu. Bang, ini juga kan di Pengadilan Negeri Solo juga kan lagi berlanjut juga kan soal ijazah ya Bang. Abang lihatnya ini sampai kapan sih Bang? Ini selesainya Bang? Soal ijazah. Iya, gini, saya pikir satu-satunya ijazah di dunia dan mungkin juga satu-satunya ijazah di Indonesia dan dunia yang menyita perhatian dan polemik satu bangsa ya cuma ijazah Pak Joko Widodo gitu. Ya kan? Iya Bang. Ini bertahun-tahun loh. Hanya untuk menunjukkan dan memastikan satu lembar ijazah itu betul-betul didapatkan secara sah atau tidak, kemudian wujud fisiknya asli atau tidak. Ini energi bangsa kita kan terkuras untuk itu gitu loh. Iya Bang. Iya kan? Nah, apalagi ketika ini dibawa ke ranah hukum pidana, ya tentu prosesnya kan akan panjang. Jadi saya melihat kalau ada pihak-pihak dari pembela Pak Joko Widodo yang mengatakan, loh kan sudah ditunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan ngapain lagi sih ribut gitu. Wah saya pikir nggak begitu dong. Karena ini para tersangka loh. Mereka hadiri gelar perkara khusus kemarin dan mendapatkan kepastian terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo, itu kan baru aspek formilnya. Tapi pembuktiannya kan belum. Mereka ini tersangka loh. Mereka punya hak hukum untuk mempertanyakan dan membongkar ijazah ini sedalam-dalamnya demi kepentingan pembelaan hukum mereka. Kalau mereka masih mempertanyakan, masih bertanya, masih belum puas, ya wajar mereka tersangka bos. Kecuali Pak Jokowi jangan bawa ini ke ranah pidana. Cukup menunjukkan aja dari awal, ini rakyat, ini ijazah aku, ya selesai kan. Gak perlu, ya udah kita udah lihat kok. Siapa lagi yang mau berdebat? Kayak Hakim MK ya Bang? Asrul Sani. Iya. Sudah menunjukkan ijazahnya itu. Bedanya adalah Pak Asrul Sani menunjukkan ijazahnya kepada publik dalam konteks belum ada perkara. Ini ditunjukkan dalam gelar perkara khusus dan itu dilakukan secara terbatas hanya kepada peserta gelar, itu dilakukan dalam kerangka pro justisia, udah penegakan hukum gitu loh Bang. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan, wah harusnya Mas Roy CS nggak boleh lagi dong, kan udah ditunjukin. Ya menurut saya ya, terus bagaimana kita mau menghadapi proses penegakan hukum ini? Ya nggak perlu mereka diadili kan? Iya nggak? Yang uji forensik independen itu gimana Bang? Nah, gini, karena kami melihat bahwa masih ada kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan itu wajar ya, karena itu kan indikasi ya. Misalnya gini, saya mempertanyakan hasil laboratorium forensik Puslap Polri yang hasilnya adalah identik terhadap ijazah pembanding. Saya bertanya, ijazah pembanding ini ijazah siapa? Berapa jumlah ijazahnya? Saya bertanya loh di situ loh. Rame lagi tuh. Apa yang dibandingin? Nah, apa yang dibandingkan kan? Sama seperti mata uang. Mata uang kalau dia mau dinyatakan asli atau palsu kan harus ada pembandingnya dulu. Pembandingnya dari yang punya otoritas yaitu Bank Indonesia. Mata uang asli yang mereka keluarkan, mereka ambil mata uang yang diduga palsu itu kemudian mereka bandingkan secara head to head. Mereka uji itu kan, namanya uji perbandingan kan. Nah, kami tanya, berapa ijazah yang digunakan sebagai pembanding? 13 ijazah. Punya siapa tuh Bang? Ya nggak bisa dijawab. Aku challenge lagi penyidik. Boleh nggak Bang? Kami lihat 13 ijazah pembanding. Apa kata penyidiknya dan tim kuasa hukum Pak Jokowi? Ya harus minta izin dulu dari 13 orang itu. Menurut saya sebenarnya argumentasinya lemah secara hukum. Kenapa? Karena ijazah itu sudah ada dalam kekuasaan penyidik. Itu hak mutlaknya penyidik, otoritatifnya penyidik, itu diskresinya penyidik. Karena sudah berada di tangan mereka dan sudah mereka sita secara sah. Tidak perlu lagi meminta izin kepada yang punya kan. Toh barang itu dibawa ke pengadilan kan juga nggak minta izin lagi ke mereka. Karena kan udah jadi barang sitaan. Kalau barang sitaan kan berarti dibawa kekuasaan penyidik. Tapi penyidik dan tim Jokowi, tim kuasa hukum Pak Jokowi dalam konteks dia untuk dalam konteks untuk tidak merespon permintaan saya, terutama ya saya terhadap 13 ijazah pembanding itu mereka katakan ya berarti kita tunggu dulu, kita perlu minta izin daripada 13 orang yang punya ijazah. 13 orang itu nggak disebutkan Bang siapa? Nggak disebutkan. Apakah itu si A, si B, si C, kita nggak tahu. Satu angkatan atau gimana? Nggak tahu.